Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Pengangkatan Para Dewa untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka yang berada di dalam hutan. Dan terlihat Jiang Xia akan memberikan beberapa mantra kekuatan api, yang mana kekuatan api tersebut akan sempurna lebih kuat jika Yang Jian terus mempelajarinya. Setelah itu mereka pun kembali ke rumah, dan di sana terlihat Xiao Er sedang mempromosikan penjualan mie-nya dengan mengatakan kepada semua orang jika di kedai mie-nya terdapat potongan harga yang sangat besar. Mendengar berita tersebut membuat semua orang ke sana untuk memesan makanan, yang membuat Lan bersama ibunya sangatlah sibuk dalam melayani pelanggan yang datang secara terus-menerus. Kemudian Yin Jiao bersama Zhong datang ke kedai tersebut dengan mengatakan kepada Xiao Er jika mereka berdua ingin memesan makanan. Namun Xiao Er yang tidak suka akan kedatangan mereka membuatnya menolak permintaan dari Yin Jiao tersebut dan bahkan mengusirnya. Akan tetapi tak lama kemudian para pelanggan di sana seketika pergi dari kedai itu, yang ternyata ini semua ulah dari Yin Jiao yang telah membayar para pelanggan untuk meninggalkan kedainya. Sehingga tindakannya itu membuat Xiao Er menjadi marah kepada Yin Jiao dan mencoba mengusirnya kembali. Namun Yin Jiao yang memang suka kepada Xiao Er, ia pun menantangnya berduel untuk meminum arak. Dan jika ia menang maka ia harus membayar semua kerugian dari kedai ini. Mendengar hal itu Xiao Er pun menerima tantangan itu, walaupun selama ini ia belum pernah meminum arak setetes pun. Yang pada akhirnya pemenang dalam duel ini adalah Xiao Er. Entah bagaimana caranya Xiao Er bisa bertahan dalam meminum arak tersebut tanpa ia harus mabuk. Terlihat Yin Jiao terkapar tak sadarkan diri, yang membuat Zhong curiga jika mereka telah melakukan sebuah kecurangan. Sehingga Zhong pun harus membayar kerugian kedai tersebut dengan memberikan sejumlah kepingan emas. Dan lalu ia pun membawa Yin Jiao pergi dari sana. Kemudian semua emas tersebut diberikan kepada ibu angkatnya yang merupakan istri dari Jiang Xia, dan membuatnya sangatlah senang dikarenakan telah mendapatkan banyak kepingan emas. Setelah itu Xiao Er meminta libur kerja dikarenakan ia ingin berlatih kungfu dengan Jiang Xia, dan ibu angkatnya tersebut langsung menyetujuinya. Singkatnya Jiang Xia pun kembali melatih Yang Jian dan Xiao Er. Terlihat mereka harus menghafal mantra kekuatan api dan harus langsung mencoba kekuatan api tersebut untuk membakar kayu di sana. Sementara di istana kerajaan Shang, terlihat sang kaisar memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan seluruh pasukan berkudanya untuk turun ke perbatasan dalam membantu pasukan di sana yang sedang dalam berperang melawan pemberontak. Namun seketika sang kaisar menjadi marah di saat mengetahui jika Yin Jiao tidak bisa ikut dalam berperang. Ia pun menghampiri anaknya tersebut yang dalam kondisi sedang mabuk lemas akibat terlalu banyak meminum arak, yang membuat sang kaisar semakin marah kepadanya. Beruntungnya dengan cepat permaisuri Fei Hun datang tepat waktu untuk melindungi anaknya tersebut. Sedangkan di dalam hutan, terlihat Yang Jian masih berusaha untuk mengeluarkan kekuatan apinya tersebut, namun hasilnya masih tetap gagal. Dan di saat ia masih terus mencobanya, seketika ia pun berhasil mengeluarkan kekuatan apinya itu. Namun di saat Xiao Er melihat api berada di hadapannya, seketika ia menjadi takut dan langsung pergi meninggalkan Yang Jian dari sana. Dengan bersamaan terlihat Lan sedang berada di pasar untuk mencari keberadaan Wuji yang telah beberapa hari ini belum kembali pulang. Dan seketika ia pun mendapatkan informasi dari warga sekitar jika Wuji telah ditangkap oleh pasukan milik Tuan Wucheng. Mendengar hal itu dengan segera ia pun langsung ke sana. Namun sayang ia gagal untuk masuk dikarenakan pasukan melarangnya berada di tempat itu. Dan secara kebetulan Tuan Wucheng melihatnya dari kejauhan. Mengetahui rencana lain, Tuan Wucheng pun menemui Wuji dengan mengajaknya supaya menjadi pasukan miliknya. Dikarenakan ia melihat Wuji bukanlah orang biasa, dan apabila ia mau maka Tuan Wucheng akan melepaskannya dari penjara tersebut. Akan tetapi Wuji tetap menolak tawaran itu. Sehingga Tuan Wucheng pun langsung mengeluarkan Lan yang sebelumnya ia tangkap, dikarenakan ia mengetahui jika Lan bersama Wuji saling kenal satu sama lain. Dan apabila Wuji menerima tawarannya itu, maka ia akan melepaskan wanita tersebut.
Di sini Wu Ji pun meminta satu persyaratan, yaitu ingin bertarung dengan pasukan Tuan Wucheng. Dan apabila ia memenangkan pertarungan ini, maka ia ingin Tuan Wucheng melepaskan mereka berdua. Sehingga pertarungan pun terjadi di sana dan dengan mudahnya ia bisa mengalahkan mereka semua. Setelah berhasil menang, ia pun menagih janji Tuan Wucheng. Dan terlihat di sana Tuan Wucheng sangat terpukau akan kehebatannya dalam bertarung. Oleh karena itu Lan dibawa keluar dari sana untuk dibebaskan. Sementara Wu Ji masih tetap berada di tempat tersebut. Dengan rasa penasaran Tuan Wucheng pun kembali memberikan pertanyaan kepada Wu Ji itu, apakah ia mau menjadi pengikutnya atau tidak. Dan Wu Ji yang mendengarnya kembali menolak permintaan tersebut. Sehingga Tuan Wucheng yang tidak memiliki pilihan lain, ia pun mempersilahkan Wu Ji untuk segera pergi dari sana. Dengan bersamaan di sebuah pasar, terlihat Fei Zhong bersama pasukannya sedang berjalan di kota itu. Dan seketika ia pun terus teringat dengan mimpinya mengenai sang kaisar yang akan membunuhnya. Yang apabila sang kaisar mengetahui jika di saat dulu ada salah satu bayi yang belum sempat ia bunuh. Dan bayi tersebut adalah Yang Jian. Dan tak sengaja ia pun bertemu dengan Yang Jian di tengah perjalanannya. Sehingga Fei Zhong langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkapnya. Dan Wu Ji tak ingin Yang Jian terkena masalah. Maka dari itu ia menyuruh Lan untuk membawa Yang Jian pergi dari sana. Setelah berhasil kabur, terlihat Wu Ji mengajak mereka berdua ke rumah Tuan Wucheng untuk meminta bantuan. Dan tak lama kemudian Fei Zhong pun datang ke sana dengan memaksa ingin menangkap Yang Jian. Namun seketika anak panah dari Tuan Wucheng menghalangi jalannya. Kemudian seketika Wu Ji membisikkan sesuatu hal kepada Tuan Wucheng. Yang tiba-tiba Tuan Wucheng menjadi sangatlah senang dan akan membantunya. Dikarenakan Tuan Wucheng memiliki jabatan yang tinggi di kerajaan, ia pun mengusir paksa Fei Zhong. Dikarenakan Wu Ji bersama teman-temannya merupakan tamunya. Apabila Fei Zhong menyentuh mereka sedikit saja, maka ia akan membunuhnya. Sehingga mendengar hal itu membuat Fei Zhong sangat ketakutan dan langsung pergi dari sana. Singkatnya mereka pun masuk ke dalam. Yang ternyata Wu Ji akan membantu Tuan Wucheng untuk membantu sebuah peta. Dikarenakan Wu Ji merupakan seorang pengembara yang pastinya ia sudah berkeliling dunia dan hafal banyak tempat, sehingga Tuan Wucheng ingin ia membuatkan peta untuknya. Dan dengan bersamaan seketika mereka pun dibuat terkejut dikarenakan melihat Yang Jian dengan mudahnya mengangkat senjata tombak di sana. Yang mana tombak itu tidak ada yang mampu mengangkatnya apalagi menggunakannya, terkecuali orang pilihan yang dipilih langsung oleh tombak tersebut untuk menjadi tuannya. Dan justru Yang Jian di sana mengatakan jika tombak itu sangatlah ringan, bahkan ia seperti tidak mengangkatnya, yang membuat Wu Ji bersama Tuan Wucheng hanya bisa terdiam melihatnya. Di tempat lain, terlihat di tengah kota sedang diadakannya jual beli manusia untuk dijadikan seorang budak, yang dimana orang-orang ini berasal dari klan Jizhou yang sebelumnya telah dimusnahkan. Bahkan terlihat seorang wanita yang akan dijual namun dia melawannya, yang ternyata wanita tersebut merupakan sahabat dari Daji. Di saat melihat wanita itu sedang disiksa, secara tiba-tiba seorang ibu-ibu datang menghampirinya dan langsung membelinya dengan harga yang sangatlah mahal. Dengan bersamaan terlihat Xiao Er yang berada di pasar untuk pulang ke rumahnya. Ia pun tak sengaja bertemu dengan Jusi. Dan Jusi yang melihat itu langsung menyadari jika Xiao Er bukanlah manusia biasa. Sehingga ia pun berniat membunuh dan mengambil jiwa Xiao Er. Setelah itu Jusi pun menghipnotis Xiao Er agar dia datang ke hadapannya. Dan Xiao Er yang terkena hipnotis itu lalu berjalan dengan sendirinya. Setelah tersadar ia pun sangatlah terkejut di saat melihat ia bisa berada di sana dan bertemu kembali dengan Jusi. Dengan tanpa basa-basi Jusi pun langsung mengambil jiwa Xiao Er. Sehingga jiwa Xiao Er pun berhasil dimasukkan ke dalam kendi milik Jusi. Namun tiba-tiba Jusi tidak bisa mengambil kendi tersebut. Bahkan seketika Xiao Er kembali keluar yang membuat Jusi menyadari jika wanita di hadapannya ini tidak memiliki jiwa. Dan bahkan ia pun tiba-tiba terluka parah yang membuatnya dengan segera pergi dari sana. Tak lama kemudian Yang Jian pun langsung berlari ke arah Xiao Er dikarenakan melihatnya tergeletak dan pingsan di sana. Sementara di istana, terlihat Ling Er yang ternyata dibeli oleh seorang pemimpin pelayan kerajaan yang bernama Nyonya Han. Dan Ling Er saat ini akan bekerja di istana untuk melayani permaisuri Fei Hun. Namun Ling Er yang sekarang seperti hilang ingatan. Di tempat lain, terlihat Yang Jian telah berhasil membawa Xiao Er yang masih pingsan ke rumah Jiang Xia. Dan di sana Jiang Xia yang penasaran dengan segera ia pun menyuruh Yang Jian untuk membuka sedikit baju Xiao Er.
Yang tentu saja Yang Jian menolaknya karena tak mungkin baginya membuka baju seorang wanita. Namun dengan terpaksanya ia pun membuka sedikit baju Xiao Er, sehingga mereka pun melihat sebuah tato anjing spiritual di tubuh Xiao Er. Yang seketika Yang Jian teringat jika Xiao Er sangatlah takut terhadap api. Mendengar hal itu Jiang Xia membenarkan perkataannya. Namun saat ini ia tidak bisa menyimpulkan apakah Xiao Er manusia atau bukan. Oleh karena itu Jiang Xia akan menyelidiki tanda tersebut. Sementara di istana, terlihat Yin Xiao sudah 7 hari masih tak sadarkan diri. Kemudian Zhong mengatakan jika sebelumnya mereka berdua pergi ke sebuah kedai di tengah kota. Dan setelah itu Yin Xiao menantang berduel minum arak dengan seorang wanita yang bernama Xiao Er. Namun anehnya wanita tersebut tidak mabuk sama sekali. Sedangkan Yin Xiao yang kenal sangatlah kuat minum arak, langsung tepar dan pingsan sampai sekarang. Dengan bersamaan, di luar terlihat Jushi sedang berlari ke arah istana dan ingin menghampiri kamar Daji. Namun para pasukan yang melihatnya segera mengejarnya dan melepaskan anak panah dikarenakan dikira ada penyusup yang telah masuk. Sementara di dalam istana, terlihat Ling Er juga melayani Daji, dan Daji yang melihatnya di sana menjadi sangatlah senang dikarenakan ia bisa kembali melihat wajah sahabatnya tersebut yang ternyata belumlah mati. Namun ternyata Ling Er yang sekarang sudah tidak bisa mengingat apapun, terutama mengenal Daji. Tak lama kemudian seketika Daji merasakan ada aura keberadaan Jushi yang datang ke tempatnya. Dengan segera ia pun menyuruh semua pelayannya untuk keluar. Dan tiba-tiba Jushi langsung terlempar dari atas dengan kondisi terluka parah. Dengan bersamaan, dari arah luar penjaga memaksa masuk ke kamar Daji dikarenakan mereka melihat terdapat seseorang yang sangat mencurigakan masuk ke dalam istana. Setelah itu para penjaga memaksa masuk dan mengecek seluruh area, namun mereka tidak menemukan siapapun di sana. Setelah semua pasukan pergi, Jushi pun kembali muncul, dan kali ini ia benar-benar tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Bahkan usianya sudah berada di ujung kepala. Dikarenakan semuanya ini ia sudah memakan jiwa milik Xiao Er yang seharusnya tidak boleh ia makan. Dan satu-satunya cara untuk menolongnya saat ini adalah Daji harus memberikan sedikit darahnya. Dikarenakan hanya Daji lah yang memiliki jiwa yang sangat murni. Yang tentu saja Daji menolaknya dan dengan segera ia pun keluar dan berhasil melepaskan cincinnya tersebut. Yang tandanya Jushi sebentar lagi akan mati. Namun dengan rasa kasihan ia pun kembali menemuinya, dan di sana Jushi memohon kepada Daji agar memberikan sedikit saja darah untuknya, dan ia pun berjanji akan melakukan apapun untuk Daji, sehingga Daji pun memberikan sedikit darahnya itu yang ternyata itu sudah terlambat dan Jushi pun akhirnya binasa. Namun ternyata Jushi hanya berpura-pura mati, dan bahkan ia pun sangat berterima kasih kepada Daji yang sudah menolongnya, sehingga cincin itu pun kembali berada di tangan Daji. Dan dari luar terlihat Ling Er sedang memperhatikan Daji yang seperti berbicara dengan seseorang, namun orang tersebut tidak ada di sana. Sementara saat ini terlihat Yang Xia sedang meracik ramuan obat para dewa, dan ia pun akan menggunakan ramuan itu untuk menyelamatkan Xiao Er. Namun seketika sang istri mengambil ramuan tersebut dengan menganggap Jiang Xia sedang meracik racun untuk bunuh diri. Di sana Jiang Xia pun menjelaskan jika itu merupakan ramuan obat yang sangat mujarab untuk menyembuhkan segala penyakit. Namun sang istri yang masih tidak percaya akan perkataan suaminya itu, sehingga mereka berdua pun berebut satu sama lain yang membuat ramuan itu terlempar jauh ke dalam sungai. Dan singkatnya Xiao Er pun telah terbangun dari pingsannya. Ia yang sangat senang melihat Yang Jian telah merawat dan menjaganya. Namun Yang Jian pun meminta maaf karena ia disuruh oleh Jiang Xia untuk membuka sedikit pakaiannya tadi, dan tak sengaja melihat sebuah tato di tubuhnya. Yang tentu saja Xiao Er pun menjadi sangatlah marah akan hal tersebut. Sedangkan di istana, Ling Er pun memberitahukan informasi Daji tersebut kepada Nyonya Han. Kalau ia tak sengaja mendengarkan Daji seperti berbicara dengan seorang pria. Namun di saat ia melihat tidak ada siapapun di ruangannya, dan Nyonya Han yang mendengar hal itu berencana melaporkan kepada permaisuri Fei Hun. Terlihat Fei Zhong pun tidak patah semangat. Ia pun mengintip dari kejauhan tempat tinggal Yang Jian dan merencanakan misi penculikan. Namun sesaat ia mengurungkan niatnya itu karena di waktu bersamaan permaisuri datang ke sana. Kedatangan Fei Hun saat ini ingin bertemu dengan pemilik kedai, dan Xiao Er yang tak mengenal permaisuri Fei Hun dengan santainya mengajaknya untuk bertemu dengan Jiang Xia. Kemudian tanpa basa-basi, Fei Hun pun meminta Jiang Xia untuk ikut bersamanya ke istana kerajaan.
dikarenakan ia mendapatkan informasi dari anaknya Yin Xiao kalau Jiang Xia ini memiliki kemampuan untuk meramal masa depan dan bisa menangkap iblis. Ia pun ingin meminta bantuannya untuk mengungkap seseorang yang dicurigai adalah iblis di istana kerajaan, dan Jiang Xia akan dibayar mahal untuk jasanya tersebut. Sehingga Jiang Xia meminta waktu untuk memikirkannya, dikarenakan ia harus berunding dan meminta izin dengan istri dan anaknya terlebih dahulu. Singkatnya, Jiang Xia pun mulai mengumpulkan keluarganya dengan mengatakan yang datang tadi adalah seorang permaisuri kerajaan, istri sang kaisar, yang memintanya untuk datang ke istana dalam mengungkap siapakah iblis yang berada di istana. Mereka semua pun terkejut karena ternyata wanita tadi merupakan permaisuri. Kemudian Xiao Er pun mengatakan jika mereka tidak bisa menolak permintaan permaisuri, dikarenakan dipastikan Jiang Xia akan tetap dipaksa untuk datang ke istana kerajaan meskipun mereka menolak permintaan itu. Dan singkatnya, keesokan harinya, Zhong pun diutus oleh permaisuri Fei Hun untuk menjemput Jiang Xia, dan Zhong memberikan uang yang sangatlah banyak sebagai bayarannya. Melihat uang tersebut, istri dari Jiang Xia langsung mengizinkan suaminya itu untuk pergi. Kemudian Zhong membawa Jiang Xia beserta Yang Jian ke istana. Namun sesaat mereka pun terkejut karena Xiao Er secara diam-diam juga masuk ke dalam kereta kuda tersebut. Di tempat lain, terlihat sang kaisar mengajari Yin Xiao cara bertarung menggunakan pedang. Yang ternyata Yin Xiao ini sudah terbangun dari pingsannya. Dan di sana sang ayah menginginkan anaknya tersebut bisa diandalkan. Kemudian di saat mereka sedang bertarung, sesaat Xiao Er melihat dari kejauhan. Namun di sini ia salah sangka dikarenakan mengira Yin Xiao sedang disiksa oleh seseorang. Xiao Er pun langsung datang ke sana untuk membantunya, dikarenakan ia tidak tahu kalau orang di hadapannya itu adalah kaisar kerajaan Shang. Dan di sini sang kaisar justru tidak marah kepadanya, dikarenakan baru kali ini ada orang yang berani memarahinya. Oleh karena itu sang kaisar berpura-pura sebagai gurunya Yin Xiao dan seorang pemotong rumput, sehingga ia pun merahasiakan statusnya sebagai sang kaisar. Bahkan Yin Xiao juga merahasiakan dirinya yang merupakan anak seorang raja. Kemudian sang kaisar bertanya kenapa dia bisa berada di istana. Xiao Er menjawab kalau dirinya diundang oleh permaisuri Fei Hun. Ia bersama gurunya saat ini hendak mencari dan menangkap seorang iblis yang berada di sana. Kemudian sang kaisar lalu memberikannya sebuah plakat. Dan apabila Xiao Er dalam kesusahan, maka plakat tersebut bisa mengabulkan segala permintaannya. Dan Yin Xiao yang tidak ingin suasana semakin kacau lalu menyeret Xiao Er untuk pergi dari sana. Di tempat lain, Jiang Xia yang sedang berjalan di kerajaan sesaat merasakan aura keberadaan seorang iblis di tempat tinggal Daji. Sementara itu Yin Xiao memarahi tindakan Xiao Er, dan Xiao Er menjawab jika tindakannya tadi hanya untuk membantunya agar tidak disiksa. Tak lama kemudian Yang Jian sangatlah terkejut melihat Yin Xiao berada di istana, sehingga Yin Xiao kembali berbohong dengan mengatakan kalau ia hanyalah pelayan di istana ini dan merupakan salah satu prajurit untuk menjaga kerajaan. Sesaat mereka pun kembali, Yang Jian memaksa gurunya untuk membiarkan dia pergi mencari adiknya yang berada di dalam istana. Namun hal itu ditentang keras oleh Jiang Xia, dikarenakan kedatangan mereka saat ini hanya untuk membasmi iblis. Dan masalah adiknya akan dia pikirkan nanti setelah membunuh iblis tersebut, dikarenakan dia tak ingin Yang Jian membuat masalah di istana kerajaan. Setelah itu mereka keluar dan Xiao Er menanyakan kenapa ia sangat ingin membunuh sang kaisar. Yang Jian lalu bercerita selama ini ia tidak tahu siapa orang tua kandungnya, dan orang tua Daji telah mengangkatnya sebagai anak saat ia masih bayi. Namun sang kaisar membunuh kedua orang tua angkatnya tersebut dan menghancurkan klan Jisao hingga tak tersisa. Saat ini adiknya di tangan sang kaisar, maka dari itu ia melakukan apapun demi menyelamatkan Daji dan membunuh sang kaisar kerajaan Shang, dan berniat membunuh sang kaisar demi membalaskan dendam tersebut. Di malam harinya, terlihat Jusi menemui Ling Er dan mengambil jiwanya secara paksa. Namun Daji yang datang ke sana segera menghentikan tindakannya tersebut dengan memohon jika Jusi boleh mengambil jiwa manusia yang lain asalkan jangan Ling Er. Dikarenakan Ling Er merupakan sahabat kecilnya, sehingga Jusi pun langsung menghentikan tindakannya tersebut dan pergi dari sana. Dikarenakan peristiwa itu, Ling Er sedikit demi sedikit mulai mengingat masa lalunya dan sangat berterima kasih kepada Daji. Sementara itu Jiang Xia akhirnya berhasil menemukan Jusi. Ia pun memintanya untuk segera meninggalkan istana kerajaan dan menjauhi Daji. Apabila masih tetap memaksa, maka Jiang Xia tidak akan segan-segan membinasakannya.
Namun ancamannya tersebut tidak membuat Josie menjadi takut sama sekali dan justru ia balik mengancamnya. Dengan bersamaan Ling Er mengakui kalau ia dimasukkan ke istana oleh Nyonya Han untuk memata-matai setiap gerakan yang dilakukan oleh Daji. Ia pun sangat menyesal melakukan semuanya ini setelah mengetahui kalau Daji merupakan sahabat lamanya dan sangat baik kepadanya. Daji yang mendengar hal itu justru meminta Ling Er untuk seperti biasa saja dan memintanya balik untuk memata-matai setiap gerakan permaisuri Feihun dan harus segera melapor kepadanya. Keesokan harinya, saat ini di istana kerajaan akan diadakan sebuah pesta meriah yang memang diselenggarakan oleh sang kaisar setiap setahun sekali untuk merayakan kejayaan kerajaan sang miliknya. Sementara itu Yin Xiao menghampiri Jiang Xia dan yang lainnya untuk bersiap-siap dan berganti pakaian karena pesta sudah mau akan dimulai. Sesaat Yang Jian bertanya mengenai keberadaan adiknya tersebut dan Yin Xiao yang mengetahui jika adiknya itu adalah Daji lalu menjawab kalau sebentar lagi ia akan bertemu dengan adiknya ini. Setelah berganti pakaian, Yin Xiao lalu membawa mereka ke pesta tersebut. Sesaat Jiang Xia meminta Yang Jian, apapun yang dia lihat di pesta nantinya maka dia tidak boleh bertindak gegabah dan harus tetap sabar. Apabila masih melanggar perintahnya maka nyawa mereka semua akan dalam bahaya, yang membuat Yang Jian merasa heran kenapa gurunya tersebut berkata seperti itu. Sesampainya di sana, Zhong pun menyuruh Jiang Xia untuk bergabung, sedangkan Yang Jian dan Xiao'er harus tetap berada di sana. Di saat Jiang Xia menghadap kepada sang kaisar, permaisuri Feihun mengatakan kalau Jiang Xia merupakan seorang guru yang ia undang untuk membasmi iblis di istana kerajaan. Hal itu ia lakukan supaya istana tetap aman, dikarenakan mereka semua tahu iblis saat ini masih berkeliaran di kerajaan. Untuk membuktikan kalau Jiang Xia memanglah memiliki kemampuan, sang kaisar memintanya untuk melihat masa lalu dari Tuan Wucheng. Kemudian Jiang Xia lalu membaca masa lalunya kalau di saat dulu Tuan Wucheng telah kehilangan istrinya. Begitu juga dengan anaknya yang sampai saat ini entah hilang kemana. Mendengar hal tersebut membuat Tuan Wucheng merasa terkejut akan kehebatan dari Jiang Xia. Di sisi lain Yin Xiao menghampiri mereka dan mengajaknya untuk masuk, yang membuat mereka pun terkejut di saat mengetahui jika Yin Xiao merupakan putra mahkota anak dari sang kaisar, dan hal itu membuat Yang Jian sangatlah membencinya. Di sana ia pun sekilas seperti melihat Daji dan ia pun lalu mengikutinya. Kemudian setelah itu Yin Xiao memperkenalkan kedua temannya kepada sang kaisar, namun mereka melihat Yang Jian sudah tidak berada di sana. Dan Xiao'er sangatlah terkejut dikarenakan orang yang ia marahi waktu itu ternyata seorang kaisar, yaitu ayahnya dari Yin Xiao. Dan terlihat Yang Jian yang kembali melihat Daji sehingga ia pun mengejarnya. Namun ia sangatlah terkejut di saat melihat Daji yang sedang bermesraan dengan sang kaisar, yang membuatnya sangatlah bersedih dan terdiam dengan perasaan yang sangatlah kecewa. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dari Ningali Film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.